Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Hidayah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 di kelas 7A SMP Negeri 2 Selawi. Nama saya Syahira Nurul Maulida, saya dari kelas 7A. Perasaan saya saat mengikuti uji kinerja Ibu Vini pada hari Senin 12 Juni 2023 adalah senang. Senang karena bisa membantu, apalagi Ibu Vini sangat baik dan ramah kepada siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Selama pembelajaran seperti biasa pun, Ibu Vini selalu ramah, selalu memberikan nasihat-nasihat, dan tidak pernah memarahi murid-murid yang mungkin melakukan kesalahan. Maka dari itu, menjadi murid Ibu Vini adalah hal yang istimewa bagi saya sendiri. Dan ini merupakan bukti pendaftaran uji kompetensi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Kita absen dulu ya. Aira Devitriani, Syahira, Limatul, Suci Rahmawati, Anissa Pratiwi, Salsa Maharani, Isfi, Indriani, Jajang. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong Syahira dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita semua ya. Baik anak-anakku, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan negara kita terlebih dahulu. Tolong berdiri semua. Anissa, Ibu mau meminta bantuan untuk menjadi pemimpin lagu di depan ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih Anissa, silakan duduk. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Nah, anak-anakku, setelah nasionalisme kita bangkitkan, Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian di jam terakhir ini, di jam terakhir yang cukup panas, setelah 3 pelajaran sebelumnya, bagaimana perasaan kalian di jam pelajaran Ibu sekarang, Syahira? Lelah. Kalau Isfi, bagaimana perasaannya? Jenuh, pasti. Kalau Davina, bagaimana perasaan Davina di jam terakhir ini? Cukup melelahkan pasti ya, jam terakhir, 2 jam terakhir hari ini pasti cukup jenuh, melelahkan, dan lelah sekali. Nah kalau begitu, mari kita main-main sebentar supaya menghilangkan kejenuhan itu. Ibu punya satu permainan, permainannya mengikuti telunjuk namanya. Kalian tolong ikuti telunjuk ini, nah sambil kalian menunjuk bagian yang Ibu katakan. Siap? Siap. Siapkan telunjuknya? Telunjuknya silahkan tunjuk hidung. Silahkan kalian tunjuk mata. Silahkan kalian tunjuk rambut. Ayo. Mana? Silahkan kalian tunjuk pipi. Silahkan kalian tunjuk mulut. Silahkan kalian tunjuk alis. Nah, berarti iya, tingkat kejenuhannya kalau melihat konsentrasi kalian berarti berada di kisaran 80-85 jenuh. Nah, tapi bagaimana setelah permainan seperti ini? Sudah mulai konsentrasi? Sudah. Kalau begitu, karena konsentrasinya sudah mulai kembali, kita masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu mari mengukur. Apa yang diukur? Kemampuan kita di awal pembelajaran. Ibu di sini punya 5 soal pasca praktes. 5 soal praktes seperti biasa. Soalnya silakan kalian kerjakan di kertas 2 lembar. Waktunya tidak lama ya untuk mengerjakan. Tolong dibagikan ke belakang. Waktunya tidak lama ya, karena soalnya cuma 5, kalian Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan dibaca soalnya baik-baik, lalu kalian kerjakan sekemampunya kalian. Iya, di kertas selembar ya, kasih nama. Yang sudah selesai, tolong dikumpulkan.
Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar mengenai iklan, slogan, dan poster. Kita telah berkenalan dengan mereka bertiga. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai menyajikan dan menulis sebuah iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang akan kita jalankan adalah ini, menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster secara tulis dan lisan. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kalian akan mampu membuat slogan, iklan, dan poster. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan mampu menyajikan iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, seperti biasa, ini kita punya penilaian harian. Penilaian yang akan kita lakukan seperti biasa juga ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Hari ini kan kita belajar menulis dan menyajikan iklan, slogan, dan poster. Manfaatnya untuk kehidupan kalian mendatang untuk apa sih? Kenapa kita harus mempelajari ini? Ini akan bermanfaat saat kalian mempunyai suatu produk yang akan kalian pasarkan. Saat kalian membuat iklan dan mengiklankan produk kalian sehingga menarik minat pembeli dan disajikan secara menarik, itu akan lebih menarik konsumen untuk membeli produk kalian. Ari iklan teh yang bagaimana, iklan itu yang bagaimana, slogan itu yang bagaimana, poster itu yang bagaimana, kalian sudah mempelajarinya kemarin. Nah, secara realnya, secara aslinya kita akan melihat dari tayangan-tayangan berikut. Ini adalah contoh iklan dari sebuah minuman, ada seperti ini. Bisa kalian lihat dari tayangan berikut. Nah, jadi produknya bisa kalian sorot dari bagian depan, dari bagian pinggirnya, disorot lebih dekat pada bagian nama produknya. Itu iklan dari sebuah produk. Ini yang kedua adalah contoh dari slogan. Raihlah masa depanmu dengan pendidikan. Nah, pintar karena belajar, cerdas karena mengajar. Yang mengajar siapa? Ibu guru saja? Bukan. Kalian juga bisa mengajarkan ilmu dan berbagi pengetahuan kepada teman. Itu contoh dari slogan, beberapa contohnya. Dan berikut ada beberapa contoh poster. Baik, ini yang pertama. Are you the next? Apakah kamu selanjutnya? Yang kedua, Indonesia tempo gue. Yang selanjutnya, ini ada lagi, pikirkanlah dulu dan sekarang. Kalau dulu belajar, kalau sekarang malam-malam itu gawai. Nah, itu adalah beberapa produk dari iklan, slogan, dan poster. Coba sekarang kalian hubungkan tayangan-tayangan tadi dengan materi yang ada di buku paket kalian. Silakan buka buku paket halaman 52. Kalian bisa membacanya sampai halaman 54. Di sana ada langkah-langkah bagaimana cara kalian menyusun sebuah iklan, bagaimana menyusun sebuah slogan, dan bagaimana sih cara menyusun sebuah poster. Sudah ada halaman 52? Silakan dibaca di dalam hati, kalian cari
informasi-informasi penting mengenai menyusun iklan, slogan, dan poster dari buku tersebut. Seperti yang kalian lihat di depan anak-anakku, di sana ada kata-kata membaca dapat merusak kebodohan. Kalian sudah membaca materinya dengan baik? Iya, boleh? Ini ada kata kalau poster sama slogan kita tercari sama. Oke, baik. Nah, anak-anakku, kalian bisa melihat, coba di depan. Di sini kalian ada langkah-langkah membuat iklan, ada di buku ya. Katanya langkah pertamanya adalah memulai iklan dengan pernyataan yang menarik. Dilanjutkan dengan menawarkan solusi, menunjukkan bukti, dan yang terakhir mengajukan harga terbaik. Pertanyaannya dari Syahira, terima kasih, sangat bagus, adalah Bu, apakah langkah-langkah menulis iklan ini sama dengan slogan dan poster? Kenapa? Karena di buku tidak disebutkan langkah-langkah yang kedua dan ketiganya. Coba disimak baik-baik langkah membuat slogan. Yang pertama, tentukan tema. Kalau yang tadi memberikan dulu pernyataan yang menarik. Kalau ini menentukan tema. Hampir sama ya. Kalian harus menentukan mau memasarkan apa dulu. Kalian kalau iklan mau memasarkan apa dulu. Sedangkan kalau slogan, kalian mau memberikan slogan mengenai apa. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang mengajak. Persuasif itu mengajak. Yang sesuai dengan tema. Kalau tadi kan menawarkan solusi. Secara tidak langsung, produk donat Baed itu manis dan mengenyangkan. Misalnya itu. Jadi secara tidak langsung mengajak kalau sedang lapar, makanlah donat Baed. Itu Zahira. Berarti secara tidak langsung kata-kata ajakan yang terdapat pada iklan itu sama dengan yang ada pada slogan. Dan yang terakhir menggunakan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan tema. Dibubuhi atau diselipi oleh gambar-gambar. Kalau iklan, nanti kata-kata saja konsumen akan bertanya, donat Baed itu bentuknya seperti apa? Apakah akan aneh? Aneh. Jadi iklan dan slogan juga sama-sama dibubuhi oleh sebuah gambar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, sama tidak? Sama. Tentukan tema. Yang kedua, susun kalimat poster dengan kalimat yang menarik. Seperti tadi, yang persuasif. Sama. Yang ketiga, gunakan kalimat sederhana yang mudah diingat. Jadi, kalau iklan kata-katanya terlalu banyak, ini iklan atau berita. Gitu. Dan yang terakhir, lengkapi poster dengan gambar. Jadi intinya sama atau tidak? Sama. Secara garis besar penyusunan iklan, slogan, dan poster itu sama. Bagaimana Syahira dan teman-teman yang lain, sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Anak-anakku, seperti biasa, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang berjumlah 4-5 orang. Secara acak saja ya. Ini kelompok 1, 1 baris, kelompok 2, 1 baris, kelompok 3, 1 baris, dan kelompok 4, 1 baris. Silakan duduk berkelompok. Anak-anakku, ini merupakan lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Maaf, Davina. Terima kasih. Untuk mengerjakan lembar kerja ini, kalian silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang merupakan kelompok visual, kalian silakan menelaah kembali gambar-gambar yang Ibu sajikan. Kalian telaah, ini gambar iklan, ini gambar slogan, dan ini gambar poster untuk kalian pelajari kembali.
Ini ditelaah kembali ya. Nah, sedangkan untuk dua kelompok, kelompok 3 dan kelompok 4, kalian merupakan kelompok audio. Silakan kalian telaah kembali video-video yang akan Ibu tampilkan. Setelah kalian menelaah gambar dan video-video yang ditayangkan, kalian boleh langsung berdiskusi, kalian menentukan langkah-langkah tadi yang akan kalian ambil terlebih dahulu yang mana. Apakah mau membuat iklan dulu, atau mau membuat slogan dulu, atau membuat poster dulu. Kalian lihat di dalam LKPD, di sana ada 3 kolom. Kalian bisa menuangkan ide-ide kalian ke dalam kolom tadi. Tetapi kalian Ibu bebaskan, kalau mau dibuat dalam aplikasi yang terdapat pada gawai di gawai kalian, kalian boleh menuangkan ide-ide tersebut ke dalam gawai, sehingga tidak usah menuangkan ke dalam lembar LKPD ini. Jadi langsung saja dibuatnya di gawai yang kalian bawa di aplikasinya. Paham? Silakan kalian berdiskusi dan mulai membuat produknya. Baik, kelompok 3. Wah, Ibu lihat sudah selesai ya produknya. Tinggal diunduh saja, nanti bisa kalian presentasikan. Siapa yang bertugas untuk mempresentasikan? Ijaz. Sesi diskusi sudah selesai ya. Produk yang kalian buat sudah kalian sisipkan ke dalam aplikasi atau di dalam kertas LKPD? Aplikasi kelompok ini? Kelompok itu sama, ya semuanya sama. Nah, sekarang kita sudah masuk pada sesi presentasi. Tadi kita sudah sepakat yang akan diskusi terlebih dahulu kelompok 2, dilanjutkan kelompok 3, kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 4. Ya, baik. Kepada kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster bertemakan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Jajang sebagai moderator. Saya Aira sebagai penanya. Saya Rizky sebagai penjawab. Saya Syahira sebagai presentatornya. Baik, di sini kan sudah ada poster buatan kami yang isinya itu adalah tentang sekolah yang isinya untuk belajar, namun belajar itu bukan hanya di sekolah. Jadi belajar itu bisa di manapun, dan seluruh dunia pun menyimpan banyak ilmu yang tersembunyi. Mungkin kebanyakannya belajar di sekolah, namun kenyataannya di mana-mana pun ada ilmu yang tersembunyi dan ada ilmu yang penting juga di kehidupan, di rumah, di tempat bermain, itu juga ada. Jadi sekolah memang tempat untuk belajar, tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Ya, bagus sekali. Intinya dari produk dari kelompok 2 itu bahwa kita bisa belajar dimanapun, meskipun sekolah tempatnya belajar. Termasuk tadi katanya di tempat bermain ya kita bisa belajar. Iya. Nah, dari permainan kita belajar
bekerja sama, juga kita bisa belajar berbagi bersama teman. Baik, segini presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Produknya sudah bagus, mengingatkan untuk kita selalu membaca. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya kami akan memperbaikinya lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Sudah sangat jelas presentasinya. Ada apresiasi dari kelompok lain sudah ditanggapi. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita panggilkan kelompok 3 untuk mempresentasikan produk mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Baik, ini hasil slogan yang kami buat tentang stop bullying. Itu yang dapat kita presentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Produknya sudah sangat bagus, tapi akan lebih bagus jika memakai musik. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya akan kami perbaiki. Alhamdulillah, sesi presentasi sudah selesai. Boleh hasil pekerjaannya dikumpulkan? Kelompok 4. Duduknya bisa kembali ke tempat semula ya. Produk yang kalian hasilkan sudah sangat luar biasa. Nanti di rumah kalian kembangkan lagi karya-karya dan inovasi kalian. Nah, kita masuk sesi kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Pembelajaran apa yang Syahira dapat dari pembelajaran hari ini? Ilmu apa? Menurut aku ini berguna untuk kedepannya kalau misalnya mau berbisnis, Bu. Wah, luar biasa. Memang ilmu itu bisa digunakan, terutama ilmu yang kita pelajari hari ini bisa digunakan untuk masa depan. Selain Syahira, ada lagi yang mau menambahkan, Dima? Mau menambahkan masukan? Ternyata membuat iklan itu sangat mudah. Ternyata membuat iklan, slogan, dan poster itu sangat mudah, sehingga memudahkan saya untuk membuatnya. Sekarang kita masuk ke dalam sesi refleksi. Bagaimana menurut kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pembelajaran selanjutnya? Tidak. Ada. Terima kasih. Iya. Pembelajaran yang menyenangkan ini harus dibekali lagi oleh tes. Tesnya yang tadi lagi, kalau tadi prates, kalau sekarang pasca tes, Ibu akan mengukur kemampuan kalian. Tadi sebelum belajar, kemampuan kalian misalnya ada di 6, nah setelah belajar apakah meningkat sampai 10? Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Terima kasih, silakan. Baik anak-anakku, setelah Ibu memeriksa soal yang kalian kerjakan, ternyata dari soal praktek yang kalian kerjakan, tadi nilainya ada yang 4, ada yang nilainya mentok di 6 nih. Tetapi setelah pembelajaran yang kita lakukan pasca tes, nilainya naik. Contohnya, tadi
Alhamdulillah, sesi demi sesi telah kita lewati dengan cukup baik. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan cukup baik juga. Nah, hari ini kita telah menyelesaikan bab kedua. Jadi, minggu depan kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab teks eksposisi. Nanti bisa kalian pelajari pada buku paket halaman 60. Mari tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.